Pada 23 Desember 2024, terjadi insiden di Gunung Slamet yang menjadi sorotan komunitas pendaki. 8 pendaki asal Brebes memulai pendakian melalui jalur Permadi Guci. Di pos 4, salah satu anggota rombongan mengalami hipotermia, kondisi di mana suhu tubuh menurun drastis akibat paparan suhu dingin yang berkepanjangan. Alih-alih memberikan bantuan, 7 pendaki lainnya memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak, meninggalkan rekannya yang sakit. Mereka hanya menitipkan korban kepada rombongan pendaki lain yang kebetulan berada di lokasi yang sama. Setelah menerima laporan dari pendaki lain, tim dari Basecamp Permadi Guci segera melakukan evakuasi terhadap korban yang ditinggalkan. Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, dan korban berhasil dibawa turun dengan selamat. Sebagai konsekuensi atas tindakan mereka, pihak pengelola jalur pendakian Permadi Guci menjatuhkan sanksi blacklist selama 5 tahun kepada ke-7 pendaki yang meninggalkan rekannya. Keputusan ini diambil untuk menegakkan disiplin dan memastikan keselamatan serta etika dalam pendakian. Kejadian ini menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum mendaki, termasuk membawa perbekalan dan peralatan yang memadai, serta menjaga solidaritas dan tanggung jawab antar anggota tim. Cuaca di pegunungan yang sering berubah-ubah menuntut pendaki untuk selalu waspada dan siap menghadapi berbagai situasi darurat. Meskipun insiden ini tidak berujung pada kematian, namun menjadi pengingat bagi semua pendaki akan pentingnya persiapan fisik, mental, dan logistik sebelum melakukan pendakian, serta pentingnya menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam tim. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Setelah insiden hipotermia yang menimpa seorang pendaki di jalur Permadi Guci, suasana di Gunung Slamet masih dipenuhi aktivitas para pendaki yang ingin menaklukkan puncaknya. Namun, kejadian tragis lain menimpa seorang pendaki yang kurang beruntung. Di awal Januari 2025, seorang pendaki bernama Dimas, 28, bersama 3 temannya mendaki Gunung Slamet melalui jalur Bambangan. Dimas adalah seorang pemula dalam dunia pendakian, namun ia bersemangat mengikuti perjalanan ini. Sayangnya, kondisi fisiknya tidak cukup prima. Sejak awal pendakian, ia mulai kelelahan, namun tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mencapai pos 4, Dimas mulai merasakan sesak napas dan pusing. Teman-temannya menyarankan untuk beristirahat lebih lama, tetapi Dimas bersikeras untuk terus naik karena tak ingin tertinggal jauh. Saat melewati jalur berbatu yang curam, langkahnya semakin lambat. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Di pos 5, kondisi Dimas semakin memburuk. Ia jatuh terduduk dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Teman-temannya panik dan mencoba memberinya minuman hangat serta makanan ringan. Namun, Dimas mulai kehilangan kesadaran. Mereka segera meminta bantuan pendaki lain untuk melapor ke Basecamp agar tim penyelamat bisa datang. Cuaca yang berkabut dan suhu yang semakin dingin memperparah situasi. Tim evakuasi bergegas naik setelah menerima laporan, namun jalur yang sulit membuat proses penyelamatan menjadi lebih lama. Ketika tim SAR tiba di lokasi, Dimas sudah dalam kondisi kritis. Mereka segera mencoba memberikan pertolongan pertama dan membawanya turun. Sayangnya, di tengah perjalanan evakuasi, Dimas menghembuskan napas terakhirnya. Setibanya di Basecamp, tim medis memastikan bahwa Dimas mengalami kelelahan ekstrim yang berujung pada serangan jantung. Kurangnya istirahat, kondisi fisik yang tidak siap, serta cuaca dingin diduga menjadi faktor utama yang memperburuk keadaannya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi para pendaki lainnya bahwa mendaki gunung bukan sekadar tantangan fisik, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental dan kondisi tubuh yang prima. Gunung tidak pernah memaafkan kelalaian, dan setiap langkah di alam liar harus diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Suasana di Basecamp Bambangan dipenuhi kesedihan saat tim evakuasi menurunkan tubuh Dimas yang telah terbujur kaku. Beberapa pendaki yang berada di lokasi ikut terdiam, menyadari betapa berbahayanya mendaki tanpa persiapan yang matang. Teman-teman Dimas terlihat terpukul. Salah satu dari mereka, Ardi, menangis sembari menyesali keputusan untuk tetap melanjutkan pendakian meski Dimas sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan sejak awal. Setelah pihak kepolisian dan tim medis memastikan penyebab kematian, jenazah Dimas langsung dievakuasi ke rumah duka di kampung halamannya di Semarang. Kabar duka ini segera menyebar di media sosial,
menjadi peringatan bagi para pendaki lainnya. Banyak yang mengecam kurangnya persiapan fisik Dimas dan teman-temannya, namun lebih banyak lagi yang menyoroti pentingnya kebersamaan dalam tim pendakian. Beberapa hari setelah kejadian, komunitas pendaki di Jawa Tengah mengadakan diskusi terbuka tentang keselamatan di gunung. Salah satu poin yang banyak dibahas adalah tentang pentingnya mengenali batas kemampuan diri sendiri dan tidak memaksakan ego saat mendaki. Sementara itu, keluarga Dimas yang berduka berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi pendaki lain. Ayah Dimas, Pak Harjo, yang awalnya menentang keinginan anaknya untuk mendaki, hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit ini. Dimas memang anak yang keras kepala, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi perjalanannya yang terakhir, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak tragedi ini, beberapa basecamp pendakian Gunung Slamet mulai memperketat regulasi, termasuk mewajibkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendaki dan memperbanyak pos pemantauan di jalur-jalur rawan. Namun, pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah bahwa alam tidak bisa dilawan, dan setiap pendakian bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang kembali dengan selamat. Sejak kematian Dimas, jalur pendakian Gunung Slamet di sekitar pos 5 mulai menyimpan cerita mistis. Beberapa pendaki melaporkan kejadian aneh. Suara langkah kaki yang mengikuti di malam hari, bayangan samar yang terlihat di balik pepohonan, hingga suara lirih seseorang memanggil nama yang tidak mereka kenal. Pada suatu malam, sekelompok pendaki dari Yogyakarta mendaki melalui jalur Bambangan. Salah satu dari mereka, Rian, merasa tubuhnya semakin berat saat melewati pos 5. Nafasnya mulai tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya terasa sesak, persis seperti yang dialami Dimas sebelum meninggal. "Bro, lo kenapa? Jangan dipaksa kalau nggak kuat," kata teman-temannya. Tiba-tiba, Rian terdiam dan menatap ke arah semak-semak di sisi jalur. "Kalian dengar itu enggak?" bisiknya dengan suara gemetar. Teman-temannya saling berpandangan, tak ada yang mendengar apapun. Namun, sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Rian mendadak berlari ke arah semak-semak. Mereka segera mengejarnya, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Rian berdiri mematung, matanya kosong, dan bibirnya bergetar. "Ada yang manggil Gu." Suaranya pelan, tapi jelas. Dia bilang, "Jangan tinggalin aku sendiri." Mereka segera menarik Rian dan membawanya kembali ke jalur pendakian. Malam itu, mereka memutuskan untuk beristirahat lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Sesampainya di basecamp keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada penjaga. Salah satu penjaga hanya menghela napas dan berkata, "Sejak kejadian Dimas, banyak yang mengalami hal serupa. Mungkin arwahnya masih tersesat di gunung ini." Sejak saat itu, para pendaki yang melewati pos 5 selalu diminta untuk berhenti sejenak, mendoakan arwah Dimas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal atau mendaki dalam keadaan kelelahan ekstrim. Gunung Slamet kembali mengingatkan semua orang bahwa di alam liar, bukan hanya fisik yang harus disiapkan, tetapi juga hati dan pikiran yang harus tetap waspada. Sejak insiden yang dialami Rian dan kelompoknya, cerita tentang arwah Dimas semakin menyebar di kalangan pendaki. Beberapa orang bahkan memilih menghindari pendakian malam atau memutuskan untuk tidak beristirahat terlalu lama di pos 5. Namun, ada sekelompok pendaki dari Jakarta yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis itu. Mereka adalah 5 orang pemuda yang tergabung dalam komunitas pendakian Lawan Alam. Bagi mereka, mendaki gunung adalah tentang menaklukkan rasa takut dan membuktikan keberanian. Salah satu anggotanya, Budi, justru tertarik untuk membuktikan bahwa cerita tentang Dimas hanyalah mitos. "Kalau memang ada hantunya, biar gue yang ngobrol sama dia," katanya sambil tertawa ketika mereka tiba di pos 5 pada tengah malam. Rekan-rekannya tertawa, tetapi salah satu dari mereka, Sinta, merasa tidak nyaman. Sejak meninggalkan pos 4, ia merasa ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Daun-daun bergesek di antara hembusan angin, tetapi suara samar di telinganya terdengar lebih jelas. Sinta menoleh, matanya membelalak. Di balik pepohonan, ada sosok berdiri. Bayangan seorang pemuda dengan wajah pucat dan mata kosong menatap lurus ke arahnya. "Sinta, lo kenapa?" tanya salah satu temannya. Sinta menunjuk ke arah pepohonan, tetapi sosok itu sudah menghilang. Sementara itu, Budi masih bercanda, bahkan berteriak menantang.
Dimas, kalau lo beneran ada, tunjukin dong. Saat itu juga, angin bertiup kencang. Api dari headlamp mereka tiba-tiba berkedip, suhu udara turun drastis, dan tiba-tiba terdengar langkah kaki berlari mengitari mereka. Pohon di belakang mereka berguncang seakan ada sesuatu yang menabraknya. Mereka semua terdiam, wajah mereka pucat pasi. Lalu, sebuah suara terdengar, bukan angin, bukan hewan liar. Itu suara seseorang yang bergumam pelan, hampir seperti rintihan. Seketika, Sinta menjerit dan berlari turun, diikuti oleh yang lain. Mereka berlari tanpa arah, panik dan ketakutan. Namun, di tengah perjalanan, Budi terjatuh. Saat temannya hendak membantunya bangkit, Budi terdiam dan menatap ke belakang dengan mata membelalak. Di belakang mereka, samar-samar, sesosok tubuh berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan bibirnya membiru. Dimas. Budi langsung tersadar dan tanpa pikir panjang berlari sekencang mungkin meninggalkan pos 5. Mereka akhirnya tiba di pos 3, terengah-engah dan masih dalam ketakutan. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian. Saat mereka bercerita kepada warga sekitar, seorang penjaga base camp hanya menggelengkan kepala. Kalian seharusnya tidak menantang sesuatu yang tidak kalian pahami, katanya. Sejak saat itu, komunitas lawan alam membubarkan diri. Budi yang sebelumnya tidak percaya hal mistis memilih untuk tidak pernah mendaki lagi. Sinta, yang masih sering dihantui mimpi buruk, memutuskan untuk rutin berdoa setiap kali melewati tempat yang dianggap angker. Dan di Gunung Slamet, pos 5 tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu apakah arwah Dimas benar-benar masih tersesat di sana, atau apakah gunung hanya ingin mengingatkan manusia bahwa alam bukan untuk ditantang, melainkan dihormati. Beberapa bulan setelah insiden yang dialami komunitas lawan alam, Gunung Slamet kembali ramai oleh para pendaki. Meskipun kisah tentang arwah Dimas terus menyebar, sebagian orang menganggapnya hanya mitos belaka. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di pos 5, cerita itu lebih nyata dari yang bisa dijelaskan dengan logika. Di akhir pekan bulan Mei 2025, seorang pendaki solo bernama Raka memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet seorang diri. Ia adalah seorang petualang yang sudah terbiasa mendaki gunung tanpa tim. Tidak takut dengan cerita mistis, ia justru tertarik untuk membuktikan sendiri apakah ada sesuatu yang benar-benar menghantui jalur pendakian. Hari pertama pendakiannya berjalan lancar. Cuaca cerah, jalur cukup bersih, dan hanya ada sedikit pendaki lain yang ia temui. Namun, begitu memasuki pos 4 menjelang senja, udara mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, dan hutan di sekitarnya terasa lebih sunyi. Saat tiba di pos 5, Raka memutuskan untuk beristirahat. Ia duduk di atas batu besar, membuka bekalnya, dan menikmati pemandangan senja di langit Gunung Slamet. Namun, perasaan aneh mulai muncul. Suara langkah terdengar dari belakangnya. Seperti seseorang berjalan mendekat. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, beberapa menit kemudian, ia kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih dekat. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri dan menyalakan senter, menyinari sekitar. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia berbalik, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di kejauhan, di bawah cahaya senja yang mulai redup, ia melihat sesosok tubuh berdiri di antara pepohonan. Pakaian pendakiannya kotor, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Sosok itu hanya diam, menatap lurus ke arah Raka. Tubuh Raka membeku. Otaknya mencoba mencari logika, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Lalu, sosok itu mulai berjalan perlahan ke arahnya. Langkahnya berat. Napasnya terdengar seperti seseorang yang sedang kelelahan, tersengal-sengal. Raka akhirnya tersadar dari keterpakuannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tasnya dan mulai berjalan mundur, berusaha menjauh. Namun, semakin ia bergerak, suara napas sosok itu semakin terdengar jelas. Suara itu begitu pelan, hampir seperti desahan, tetapi menusuk langsung ke dalam kepala Raka. Tanpa pikir panjang, Raka berlari. Ia tidak peduli arah, tidak peduli jalur yang seharusnya ia tempuh. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menjauh dari tempat itu. Di tengah kepanikannya,
ia tersandung akar pohon dan jatuh terguling. Kepalanya terbentur batu, membuat pandangannya berkunang-kunang. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok itu berdiri tepat di atasnya, menatap dengan mata kosong dan bibir yang bergerak pelan. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, sekelompok pendaki menemukan Raka tergeletak di jalur tidak jauh dari pos 4. Ia masih hidup, tetapi dalam kondisi linglung. Ketika dibawa turun ke base camp, ia tidak banyak bicara, hanya menatap kosong ke depan. Butuh waktu beberapa hari hingga akhirnya Raka bisa menceritakan apa yang ia alami. Namun, setelah itu, ia tidak pernah mendaki gunung lagi. Gunung Slamet tetap berdiri megah, tetapi pos 5 kini semakin terkenal sebagai tempat yang harus dihormati. Para pendaki mulai berdoa sebelum melewati tempat itu, meninggalkan sesajen kecil, atau sekadar mengucapkan salam agar tidak mengganggu apapun yang masih ada di sana. Dan di antara angin dingin yang berhembus di pos 5, suara napas berat itu masih kadang terdengar. Mengingatkan siapapun yang lewat bahwa ada jiwa yang masih tersesat, mencari jalan pulang yang tak pernah ia temukan.